Hal yang dilaporkan adalah dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan. Terlapornya saudara VAB. Ya harus dilaporkan. Kalau dibiarkan nanti tambah kurang ajar. Harus dilaporkan karena biar dia mendapatkan sanksi pidana. Saya beritahu, pasalnya itu minimal 5 tahun. Artinya seseorang itu minimal kalau dia terbukti 5 tahun. Nggak bisa kurang ya? Tidak bisa kurang. Tidak ada diskon 5 tahun. Maksimal 15 tahun. Lu nikmatin saja itu nanti. Kalau gua udah ngelapor itu pasti serius. Kalau udah serius ya pasti maunya cepat dan sesuai sama SOP-nya. Pada tanggal 12 September 2024 kemarin, selebritis Nikita Mirzani telah membuat sebuah laporan polisi yang dilayangkannya melalui Polres Metro Jakarta Selatan. Akan tetapi, detail terkait laporan itu belumlah diketahui secara menyeluruh, walaupun secara garis besarnya telah terungkap. Sehingga banyak pihak yang bertanya-tanya, dan kini polemik pelaporan Nikita telah memasuki babak yang baru. Pasalnya, detail terkait laporan itu akhirnya diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Ade Ari. Mulai dari inisial lengkap dari sosok terlapor hingga hukuman yang mengancamnya jika terbukti melakukan tindak pidana. Menariknya, penjelasan dari pihak kepolisian itu menguatkan spekulasi yang ada jika laporan itu mengarah kepada kekasih Loli, di mana sosok yang berinisial VAB itu kini dibayang-bayangi dengan ancaman pasal berlapis. Hal yang dilaporkan adalah dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan. Terlapornya saudara VAB, ya, saudara VAB diduga kejadiannya di daerah Bintaro, ya, di daerah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya harus dilaporkan. Kalau dibiarkan nanti tambah kurang ajar. Harus dilaporkan karena biar dia mendapatkan sanksi pidana. Saya beritahu, pasalnya itu minimal 5 tahun. Artinya seseorang itu minimal kalau dia terbukti 5 tahun. Nggak bisa kurang ya? Tidak bisa kurang. Tidak ada diskon 5 tahun. Maksimal 15 tahun. Lu nikmatin saja itu nanti. Pasalnya banyak. Ya. Ada berapa oknum mungkin Ada Bang, yang dilaporkan? perlindungan anak, macam-macam dah pasalnya kita masukin. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga di perlindungan anak, dan juga di situ kita masukkan Undang-Undang KUHP juga. Kita di 76D, kemudian JU 45, ya itu. Apa peristiwa atau uraian singkat yang dilaporkan oleh saudari NM adanya dugaan tindak pidana di bawah umur dan atau aborsi sesuai ketentuan yang diduga dilakukan oleh terlapor VAB terhadap korban. Korban ini anak, ya, usianya di bawah 18. Kejadian berawal saat pelapor saudari NM sebagai orang tua korban mendapatkan foto korban sedang hamil dari salah satu saksi, dan korban telah melakukan banyak 2 kali atas suruhan terlapor, sehingga pelapor merasa dirugikan dan selanjutnya dilaporkan. Banyak curhatannya, tapi itu kan menjadi konsumsinya penyidik, ya, jadi penyelidik, jadi kita nggak mungkin bisa sampaikan ke media, apalagi terkait dengan hal-hal yang bersifat khusus seperti ini. Yang jelas, Niki membuat laporan. Siapa yang dilaporkan ada di dalam berita acara pemeriksaan tadi. Ini peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Inilah yang selanjutnya didalami oleh rekan-rekan dari Polres Metro Jakarta Selatan, ya. Didalami dalam langkah penyelidikan untuk melakukan pengambilan keterangan dari korban, saksi-saksi, cek TKP, olah TKP, nanti terlapor juga dipanggil,
melihat barang bukti untuk dilakukan pendalaman apakah peristiwa yang dilaporkan ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Bukti-bukti ada foto, ya, kemudian ada saksi yang diajukan 3 orang. Nah itu semua nanti dijadwalkan untuk dimintain keterangan dari penyidik. Masih dijadwalkan penyidik. Itu yang jelas Anda bisa tanya kepada penyidik, karena gini, di dalam hal-hal tertentu setiap laporan itu ada khususnya. Nah ini terkait dengan persoalan yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus saya tidak berani menyampaikan kecuali Anda tanya kepada penyidik yang ada di atas. Silakan tanya dengan Pak Kasat, karena ini menjadi kewenangannya mereka. Ya pokoknya tunggu aja nanti, ya minggu-minggu inilah kalian juga nanti akan tahu. Karena ini kan kasusnya penting, jadi prosesnya pasti lebih cepat. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa. Seorang ibu akan terus mencintai anaknya, bahkan setelah sang anak membuatnya marah, sedih, hingga kecewa. Ungkapan itulah yang dirasa pantas menggambarkan polemik panjang ini. Pasalnya, laporan polisi yang dibuat Nikita seakan menjadi sebuah bukti dan kepeduliannya kepada sang buah hati. Ditambah lagi, telah terbongkar pula sederet fakta-fakta yang menyebut Nikita telah melunasi semua hutang-hutang sang buah hati. Sontak saja, hal itu pun memancing rasa haru di benak warganet, mengingat semakin banyaknya pihak yang berharap sepasang ibu dan anak itu dapat bersatu kembali. Buktinya, berbagai momen kebersamaan mereka dulu mulai ramai membanjiri media sosial. Lantas, mungkinkah laporan polisi yang dibuat Nikita Mirzani dapat menjadi titik balik hubungan mereka berdua? Mungkin di luar, di depan kamera dia bisa beberapa kali dia bilang, gue udah gak peduli sama anak itu, gue udah coret nama dia dari kakak. Tapi di chat personal saya sama dia itu menangis sampai jam 5 pagi, dia merasakan hancur, hatinya sakit, ketika dia dengar anaknya ngejelek-jelekin ibunya sedemikian rupa, itu wah hancur banget sih Niki, beneran deh. Padahal kalian tidak tahu di balik hijabnya itu ada masalah yang dia sembunyikan begitu besar, sampai akhirnya itu anak kelayangan sendiri dan akhirnya memutuskan untuk Coba bayangin, saya tahu dia cek kandungan di mana. Kalau dia nggak sayang, dia nggak mungkin sakit hati pertama. Kalau dia nggak sayang, dia pasti akan ngerasa mati rasa. Mau dikatain apa aja, alah bodo amat. Tapi ketika dia merasa sakit, dia nggak bisa tidur, dia nggak enak makan, berarti kan ada ada deep down inside itu ada yang terluka. Pastinya itu masih ada rasa sayang. 9 bulan di perutnya Niki gitu ya, tumbuh kembangnya diikuti Niki, segala kebutuhannya dipenuhi Niki. Bohong kalau misalnya dia nggak sayang gitu loh, masih ada rasa sayang pasti. Cuma mungkin ini cara dia untuk memberikan here's a lesson for you Loli gitu loh. Kalau kalian bilang anak itu cerminan orang tua, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi mungkin orang tua kalian kali. Kalau di keluarga saya nggak ada. Tidak ada seorang ibu yang mengikhlaskan mahkota anaknya direnggut oleh gembel. Loli, jangan pernah berhenti untuk merebut kembali hati Ami kamu. Ya, namanya seorang ibu. Pasti masih ada rasa sayangnya. Detak jantung pertama kamu itu dirasakan oleh ibu kamu. Jadi terus berusaha. Saya yakin one day Ami kamu akan terketuk hatinya, terbuka pintu hatinya buat kamu. Kamu juga kan suatu saat akan menjadi ibu. Kamu pasti ngerti kok hancurnya Ami gimana. Untuk Nikita banyak sabar ya Wak. Itu aja sih. Makanya kenapa gue tuh cari uang susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bersama
banggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sih? Mungkin kalau anak gue tidak dilahirkan dari rahim gue, mungkin udah jadi gembel kali di lampu merah. Jelas memang kalau ibunya sakit hati dan sebagainya. Tapi kalau si anak ini berusaha untuk minta maaf lagi, datang lagi, berulang untuk kemudian membuat akhirnya ibunya lunak, ataupun kalau nggak ibunya saudara-saudaranya, itu akan jadi lebih baik. Alangkah bijaknya juga netizen di Indonesia ini jangan mengomentari, jangan terlalu menghujat baik kedua belah pihak, baik ibu dan anak. Doakan saja yang terbaik, tidak ada manusia yang tidak punya masalah hidupnya. Tetapi alangkah bijaknya kita juga yang punya hati nurani, apalagi antara ibu dan anak ini, biarkanlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu aja sih saran dari saya. Di sisi lain, spekulasi masyarakat terkait hubungan mereka berdua mendapatkan reaksi yang bertolak belakang dari Loli. Pasalnya, dalam sebuah unggahan yang ia bagikan di media sosial, Loli lagi-lagi mengutarakan pesan cinta kepada sang kekasih, yang menurutnya adalah sosok yang melindunginya dari segala mara bahaya. Tak pernah menyesal sejak awal bertemu dan mengenalmu. Kamulah orang pertama yang membuatku tahu arti cinta. Dan orang pertama yang membuatku tahu arti dicintai dengan tulus. Tulis Loli. Tidak peduli apa yang orang katakan tentang kamu, aku, atau kita. Mereka tidak akan pernah tahu kisah nyata tentang hubungan kita. Karena hanya kita yang menjalani dan mengerti kebenarannya. Tegasnya lagi. Sontak saja, perdebatan sengit yang terjadi di media sosial pun makin meruncing. Dan menariknya lagi, Mail Syaputra selaku asisten dan kerabat Nikita Mirzani merasa ada yang tidak beres dalam ungkapan Loli tersebut. Lantas, benarkah Mail Syaputra menduga Loli mendapatkan intimidasi agar membuat unggahan itu? Lu pasti udah di ini kan, lu pasti diancam kan, dapat ancaman kan, atau lu disuruh ini kan, ngebela keluarga Kang Semir kan, karena chat DM-an ibu lu udah bocor kalau misalnya ibu lu itu Kaniki itu, DM-an Kaniki itu udah kesebar, udah bocor gara-gara Kaniki mau menjarain satu keluarga Kang Semir. Ya, bener nggak? Pasti lu sekarang lagi takut nih. Saya ngerti sih ya, cinta monyet seumur gitu saya ngerti gitu loh. Walaupun saya dulu seumuran dia nggak sebodoh itu. Cuma saya nggak ngerti deh, dia itu mungkin berpikir cuma Fadel yang menerima dia sekarang untuk saat ini. Mungkin saya ngelihatnya bukan kayak cinta mati atau gimana, tapi dia melihat ini cuma orang ini nih yang bisa nerima saya padanya sekarang ini gitu. Gak mungkin aku memilih seseorang untuk dipacari kalau misalnya aku tidak cinta atau aku tidak sayang atau aku tidak nyaman dengan orang tersebut, yaitu Fadel. Jadi ya udah, kalau misalnya emang kalian nggak suka dengan hubungan aku, ya udah nggak apa-apa. Yang kalau misalnya yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka, ya sudah, aku nggak akan repot, dan untuk kalian pun tidak usah repot gitu loh, karena hubungan ini aku yang jalani dan Fadel. Netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu. Ketika diomongin ini, oh iya ternyata anaknya baik. Tidak seperti itu. Aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk, seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil, itu tidak pernah sama sekali. Jadi aku minta tolong ke kalian semuanya untuk stop menyebarluaskan fitnah ini, karena selama ini aku dan Fadel dan keluarganya Fadel pun selalu baik sama aku dan selalu menjaga aku, bahkan ngebela aku. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop. Lu bilang gak kenapa-napa, lu bilang gak ngapa-ngapain pacarannya, terus lu itu apaan? Lu punya anak itu apa, Loli? Ngurusin hidup banget lu, Il. Bodoh amat. Lu bilang, lu kenapa sih, lu lagi dibuat tekanan ya sekarang ya, lagi disuruh klarifikasi. Yang Mail ceritakan itu 100% akurat. Apa yang keluar dari mulutnya Mail itu 1.000.000% akurat, benar. Karena dia ada di saat masalah itu terjadi. Jadi nggak ada yang keluar dari mulut Mail itu fitnah atau karang-karangan, tuh nggak ada. Gitu, saya sampai tercetus kalau misalnya memang mau membuktikan kepada bahwa dia nggak pernah hamil, dia nggak pernah kuret,
saya siap memfasilitasi dari mulai dokter, rumah sakit, dia tinggal pilih mau USG di mana, mau pilih dokter siapa, saya siap memfasilitasi. Tapi ya itu balik lagi ya, mungkin Lolinya nggak ngerti deh saya apa yang di pikiran Loli. Karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk lindungan aku sendiri. Dan sebagai selebgram yang nyari rezeki di medsos pun, aku harus menjaga nama baik aku, keluarganya Fadel, ataupun keluarga aku, karena kita semuanya dikenal. Jadi tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya, seperti aku, Fadel, keluarga Fadel, dan keluarganya aku juga. Gitu loh semuanya. Jadi aku minta tolong ke kalian semua. Aku harap dengan video ini kalian semuanya mengerti. Nah, lu mau laporin ke polisi? Laporin, silakan, gua tunggu. Gue sangat tunggu banget itu surat laporan ke gue. Sekali lagi ya namanya mau ngelaporin ya, ngelapor tinggal lapor, apa susahnya. Saya sih nggak goyang mau dilaporin kayak mau apa kayak, terserah dia, itu hak dia. Kita tunggu aja ya nanti. Yang jelas saya sangat siap kalau dilaporkan. Pertama, saya tidak pernah takut kalau saya dilaporkan, bukan karena saya sok jagoan, tapi saya cuma takut ini akan berbalik ke dia, itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.